Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 20 Mei 2025. Teman-teman, di perdagangan kemarin market lumayan volatil ya. Bitcoin ada pump and dump, ada fluktuasi yang sangat signifikan menjelang penutupan untuk weekly time frame kemarin. Jadi menjelang closingnya itu market sempat mengalami drop and then recover kembali, dan ini menurut saya menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan ya, dimana kemarin ternyata ada liquidity sweep yang dilakukan oleh whales teman-teman guna untuk ya menghabisi dulu mereka yang trading di market futures supaya kena likuidasi sehingga market bisa lebih clear secara movement. Kalau kita perhatikan sih di closing untuk weekly time frame kemarin itu lumayan positif untuk Bitcoin. Bitcoin closingnya di kisaran level 107 ya, 106 lah, 106 ribu, dan itu positif secara weekly time frame. Lalu kalau kita pertimbangkan juga dari pergerakan indeks dolar atau DXY kemarin sudah ada koreksi 0,58%. Lalu juga gold ada sedikit recover 0,9% dan S&P 500 sebenarnya nggak terlalu banyak pergerakan. Jadi kalau kita perhatikan market ini cukup anomali. Maksudnya adalah aliran dana ini lagi mencari titik yang paling menguntungkan untuk mereka. Ya, sementara ini ada probability untuk emas mengalami kelanjutan fase koreksi ya setelah bisa dibilang mencapai titik tertingginya. Untuk gold spot itu di kisaran 3.492 dan ini kemungkinan ada potensial untuk koreksi jangka pendek teman-teman. Tapi kalau kita pikirkan lagi ya dari kondisi makroekonomi ini sebenarnya mengarah ke tren yang positif namun masih penuh dengan ketidakpastian. Artinya adalah meskipun emas berpotensi turun namun akan ada kemungkinan emasnya ini bisa kembali mengalami kenaikan gitu. Kemudian juga kalau kita perhatikan dari indeks dolar pelan-pelan melemah ya, ini dipicu daripada sikap dengan penuh ketidakpastian dari pasar terkait dengan ya suku bunga, dan juga ini bisa membuat market bingung teman-teman untuk masuk ke aset kelas yang mana. Sebab kalau suku bunga dipertahankan, potensi resesi akan semakin meningkat. Kalau potensi resesi meningkat, otomatis biasanya ya indeks dolarnya cenderung akan menurun atau koreksi. Sementara itu emas biasanya akan mengalami kenaikan di tengah ketidakpastian pasar. Jadi sangat-sangat anomali arah dari pasar secara jangka pendeknya ini bisa sangat-sangat berubah, bisa sangat-sangat cepat berubah. Jadi menurut saya sih untuk posisi atau momentum kali ini bakalan menyulitkan untuk para trader kira-kira menebak arah pasar ini bakalan kemana. Nah, kita akan review sedikit untuk beberapa sentimen data kemarin ya, terutama dari makroekonominya. Kemarin rilis data inflasi dari Uni Eropa sudah sesuai forecast, di mana core CPI mengalami kenaikan dari 2,4% menjadi 2,7%, dan data CPI inflation secara year on year itu bertahan di 2,2%. Ya, jadi kenaikan dari data core-nya ini menurut saya cukup mengejutkan. Kenapa bisa naik 0,3%, dan ya hal tersebut menunjukkan inflasi masih cenderung kuat, teman-teman. Kemudian juga kemarin ada data dari beberapa member FOMC yang speech ya, membahas terkait dengan kondisi outlook dari market. Untuk hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data lagi, yaitu ada China Prime Loan, lalu ada data current account dari Uni Eropa, dari Amerika Serikat, member Barkin dan Bostik akan speech. Barkin, Bostik sama Colin ya, itu akan speech membahas kembali terkait dengan outlook dari kondisi pasar.
Kalau kita perhatikan sih dari news dan juga sentimen sebenarnya cukup banyak hari ini ya numpuk. Ada 3 sinyal penting untuk Bitcoin yang patut dipantau pekan ini. Yang pertama adalah reaksi pasar terhadap kondisi Amerika Serikat. Teman-teman, ada beberapa kondisi yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan perekonomian Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah dari sudut pandang Federal Reserve itu masih mengantisipasi adanya kemungkinan kenaikan dari inflasi, sehingga Federal Reserve berencana untuk menahan suku bunga lebih lama sampai kira-kira bulan Agustus. Padahal prediksinya itu mereka akan pangkas suku bunga di bulan Juli. Tapi setelah mempertimbangkan beberapa hal, nampaknya Jerome Powell bersikap nggak mau cepat-cepat untuk memangkas suku bunga. Yang kedua adalah China dan Amerika Serikat sudah sepakat untuk menurunkan tarif. Ya, dan ini merupakan sebuah momentum yang sebenarnya bagus sekali untuk perekonomian. Gitu. Yang ketiga ada rumor terkait dengan Donald Trump yang berencana untuk menghubungi Putin, ya, presiden dari Rusia, guna untuk membahas tentang kerjasama antara kedua belah negara. Kayaknya kemarin Amerika Serikat bantu Ukraina, sekarang tiba-tiba bakalan membicarakan kerjasama sama Rusia. Apakah Rusia akan menerima atau enggak ya? Karena beda pemimpin, beda juga kebijakannya. Joe Biden kan dia ya udah kita bantu aja Ukraina buat nyerang. Tapi Trump seorang pengusaha dan dia menilai bahwa penurunan mobilitas uang atau penurunan supply chains itu bisa mengganggu bisnisnya Trump. Jadi Trump nggak suka perang sebenarnya. Ya, sebagai seorang pengusaha tentu saja mereka dirugikan kalau ada perang, teman-teman. Nah, kemudian itu momentum dari makronya. Kalau kita lihat dari peluang pergerakan Bitcoin, sebenarnya Bitcoin ini selama masih mempertahankan area 100.000 itu masih bagus ya secara teknikal. Jadi sebenarnya saat ini pergerakan Bitcoin ini lagi berada dalam zona yang cukup aman lah untuk long term movement gitu. Tapi memang harus diwaspadai adanya volatilitas yang berpotensi terjadi secara jangka pendek. Kemudian dinamika pasar berkorelasi dengan pasar saham Amerika Serikat, yaitu S&P 500, Nasdaq, dan juga Dow Jones. Jadi kalau kita lihat dari ketiga indeks tersebut, yang paling biasa aku pakai adalah S&P 500 karena ini cenderung lebih safe ya untuk kita analisa. Kalau Nasdaq itu sangat-sangat volatil karena dia mengindekskan saham-saham teknologi, tapi kalau S&P 500 ini campuran 500 saham yang paling gede market cap-nya ya di Amerika Serikat, seperti itu, sehingga lebih safe lah untuk kita memantau. Nah, korelasi antara pasar saham dan kripto pelan-pelan ini semakin membingungkan, teman-teman. Gold, S&P 500 dan juga Bitcoin ini semakin tidak berkorelasi satu sama lain. Nah, inilah yang disebut sebagai anomali, di mana market sedang mencari aset kelas yang paling menguntungkan untuk mereka, dan dilihat dari tanda-tanda makroekonomi nampaknya penuh dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian pasar. Gitu. Jadi sangat wajar jika kemarin ada volatilitas, dan mungkin saja kedepannya masih akan ada volatilitas yang lumayan ekstrim untuk pasar. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang melakukan trade di futures market. Make sure jangan pasang leverage yang terlalu besar. Menurut saya pakai leverage yang agak longgar aja, cenderung safe untuk teman-teman biar nggak cepat kena liquid. Teman-teman, saat ini kondisi dari market lumayan positif ya. Kalau kita perhatikan dari movementnya Bitcoin overall, masih ada banyak akumulasi yang terjadi, dan sementara ini Bitcoin sedang berada dalam konsolidasi dengan daily resistance-nya dikatakan di kisaran level 104.000, di mana saat ini posisi dari accumulating masih masuk ya. Masih masuk ke pasar, artinya Bitcoin ini masih berpotensi diakumulasi dan menuju level all time high sebelumnya, yaitu di kisaran level 108.000. Dan overall sih secara movement menurut saya cukup bagus. Dilihat dari akumulasi produk ETF spot Bitcoin juga masih cenderung positif, datang dari BlackRock dan Fidelity masih terus melakukan akumulasi. Sementara dari Ethereum spot ETF kemarin juga masih mendapatkan inflow. Jadi secara keseluruhan dari data menurut saya overall masih sangat positif ya, baik itu dari data inflow-nya, ada data ketidakpastian dari makronya, tapi menurut saya dari makroekonomi ini antara ketidakpastian menuju bullish, teman-teman. Gitu, karena ada beberapa kesepakatan yang sudah berhasil diambil oleh Amerika Serikat,
Tapi yang jadi kendala adalah si The Fed, ya Jerome Powell masih jadi kendala karena nggak mau segera pangkas suku bunga. Sementara itu dari sedikit outlook, CoinShares menginformasikan saat ini kondisi dari market masih lumayan positif, adanya inflow yang lebih baik ya dari Bitcoin ini mendukung pergerakan market ke atas. Negara yang terus mendapatkan inflow untuk Bitcoin atau melakukan inflow terhadap Bitcoin adalah Amerika Serikat, kemudian ada Jerman dan Hong Kong. Sementara negara lain seperti Swedia, Kanada, Brazil justru membuat outflow pada Bitcoin. Artinya adalah dominasi market saat ini diakumulasi oleh beberapa negara besar di sini ya. Ini catatannya ada Australia, Brazil, Kanada, Hong Kong, Jerman, Swedia, Switzerland, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Ini masih dalam posisi yang lumayan surplus. Gitu. Aset yang paling diminati tentu saja adalah Bitcoin, Ethereum kedua, kemudian juga ada rangkuman dari beberapa aset lain atau multi aset, terus juga ada Solana, XRP, Sui, Litecoin, Cardano, dan lain sebagainya. Secara overall sih menurut saya ini masih dalam kondisi yang positif. 11 triliun kripto terlikuidasi dalam sehari. Terlikuidasi itu ya kena apa ya, kalau di market futures itu kena hangus gitu teman-teman. Di liquid istilahnya, dicairkan marginnya gitu. Ini impact daripada volatilitas yang terjadi pada pasar di perdagangan kemarin. Kalau kita lihat dari per dolar ya, ini datanya udah berubah by the way, tapi tadi data terbaru aku perhatikan itu ada di sekitaran 500 juta US dollar kena likuidasi baik long squeeze atau short squeeze. Jadi cukup besar. Volatilitas kemarin itu memakan banyak korban. Artinya dalam jangka pendek kemungkinan yang udah kena liquid kemarin itu nggak akan bisa trading, sehingga kalau mereka nggak melakukan trading, kemungkinan akan ada kejelasan movement dari Bitcoin dalam beberapa hari ke depannya. Nah, ini berita terbaru datang dari Donald Trump, dikabarkan sudah melakukan 2 jam telepon ya, panggilan telepon dengan Presiden Putin, teman-teman, presidennya Rusia, untuk membicarakan sebuah kerjasama yang dikatakan sih large scale trade, artinya kerjasama skala besar, teman-teman. Ini terkait dengan opportunity untuk Rusia memberikan ya semacam jalinan kerjasama dengan Amerika Serikat. Mungkin ini berhubungan dengan perang, senjata perang. Kemudian juga ada beberapa sumber daya yang akan bisa diekspor ke Amerika Serikat. Apalagi Amerika Serikat kan berencana untuk memperkuat kekuatan mereka di wilayah Alaska gitu. Jadi akan ada ibaratnya itu dana yang ke sana seperti itu, dan menurut saya kerjasama antara dua negara ini bisa menjadi sebuah, ya bisa dibilang titik cerah lah untuk market ke depannya. Jadi beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Trump saat ini itu cenderung pro terhadap perekonomian sejauh ini. Banyak juga teman-teman yang mungkin agak miss ya, kenapa sih Trump itu menaikkan tarif pajak kemarin sehingga bikin marketnya turun? Enggak, Trump itu cuma membalas tarif yang sudah dikenakan kepada Amerika Serikat oleh negara-negara lain. Jadi contohnya nih, Cina udah ngasih tarif misalkan 45% kepada perdagangan atau barang-barang import dari Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat itu cuma balas separuhnya doang, teman-teman. Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Trump ini hanya membalas separuh dari apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Gitu. Jadi bukan Trump yang mengacaukan ya, tapi memang kebijakan berbagai negara yang sudah menaikkan tarif untuk Amerika Serikat itu yang mana direspon sama Trump. Karena Trump adalah seorang nasionalis ya, sekaligus juga dia adalah pengusaha gitu. Jadi dia tentu saja membela negaranya gitu. Jadi ya ibaratnya enak aja negara lain ngasih kita pajak yang tinggi untuk masuk ke negara mereka gitu. Ya udah kita balas aja, kita menunjukkan seberapa kuat Amerika Serikat. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman.
Oke, itu. Terus juga dari berita yang lain adalah Coinbase, salah satu exchange terbesar kedua di dunia saat ini, itu dikabarkan kena kasus akibat kebocoran data pelanggan. Ini digugat langsung, teman-teman. Class action complaint sudah ada note-nya atau suratnya kemarin, dan Coinbase itu terancam dengan kerugian antara 180 juta US dollar sampai dengan 400 juta US dollar, atau kisaran 3 sampai dengan 6,5 triliun akibat dari masalah tersebut. Dan ini sudah diajukan ya ke pengadilan, teman-teman. Jadi siap-siap Coinbase kena kasus lagi. Strategi atau MicroStrategy ya, itu melakukan pembelian terkait dengan Bitcoin sampai dengan 7.390 Bitcoin di perdagangan kemarin. Ini sudah dikonfirmasi, Bitcoin diborong ketika berada di atas level 100.000 US dollar oleh strategi. Kemudian juga ada perusahaan lain, ada El Salvador juga kemarin terus melakukan akumulasi pada Bitcoin dan menunjukkan profitnya saat ini sudah sampai sekian, berapa nih? 69 juta ya. US dollar yang berhasil didapetin oleh Nayib Bukele dan juga El Salvador. Jadi total profitnya berupa dolar, kalau kita perhatikan di sini adalah 357 juta US dollar. Oh, bukan 69 juta ya. Tapi 357 juta US dollar sudah profit. Saat ini El Salvador itu bisa dibilang menjadi salah satu negara yang mempelopori Bitcoin sebagai reserve mereka. Kemudian juga ada Metaplanet, kabarnya kemarin melakukan pembelian sampai dengan 1.004 Bitcoin. Ini adalah pembelian terbesar kedua yang dilakukan oleh Metaplanet. Good news teman-teman, akhirnya sekarang banyak negara, banyak perusahaan yang mulai melakukan akumulasi terhadap Bitcoin. Bahkan di Indonesia sendiri kan OJK udah dapat usulan tuh untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve dari Danantara ya, meskipun cuma 2,5% kalau nggak salah, tapi itu masih dalam bentuk kajian ya. Jadi Bitcoin makin lama makin diadopsi. Arthur Hayes positif terhadap Bitcoin, dikabarkan Bitcoin saat ini sedang berada ke rute 200.000, menunjukkan bahwa ada movement yang kemungkinan akan terjadi di tengah ketidakpastian dari pasar. Ethereum juga diprediksi bakalan comeback ya teman-teman, karena dilihat Ethereum ini setelah upgrade kemarin itu sedikit membawa dampak positif ya. Fee sudah mulai turun dari Ethereum, dan menurut saya ini bisa menjadi sebuah momen Ethereum bisa comeback. Lalu Charles Hoskinson dikabarkan kemarin itu kena kayak dibilang kayak kena kritikan akibat dari Cardano Treasury yang menyimpan asetnya sampai 600 juta US dollar yang nggak jelas kemana, teman-teman. Nah, kemarin si Charles Hoskinson, yaitu CEO dari Cardano, itu mengklarifikasi ya bahwa Cardano sendiri, Cardano Foundation itu tidak ada menyalahgunakan dana 600 juta US dollar tersebut, teman-teman. Jadi dia menerbitkan, mereka punya aktivitas change dan asetnya itu masih ada di wallet dan belum disalahgunakan. Jadi tidak disalahgunakan oleh Cardano Foundation gitu, karena publik takut nih jangan-jangan dana tersebut itu sudah masuk ke market karena developernya nakal, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau aset tersebut masuk ke market, otomatis kan akan terjadi inflasi. Itu akan membuat harga Cardano juga akan terdepresiasi ke depannya gitu. Tapi sejauh ini nampaknya Charles Hoskinson berhasil menenangkan publik ya. Lalu dari Jamie Dimon, ini adalah CEO dari JP Morgan, salah satu institusi keuangan terbesar di Amerika Serikat, dikabarkan akan allow atau mengizinkan klien mereka untuk membeli Bitcoin. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah kelonggaran yang dilakukan, dan kedepannya ini bisa juga menjadi salah satu peluang untuk Bitcoin mendapatkan adopsi yang lebih besar di pasar. Ada beberapa token-token yang akan unlock, teman-teman bisa note, ada Treble unlock 6-11%, Eigenlayer unlock 0,4% dalam 1 kali 24 jam ke depan, lalu ada
Kita bilang yang besar-besar aja ya. IOTA unlock 0,4%, hati-hati 7 hari ke depan. Optimism unlock cukup besar 1,89% dalam 11 hari ke depan. Terus ada SUI unlock 1,32% 12 hari ke depan. Zeta ini parah unlock 5,34% 12 hari ke depan. Kemudian DYDX unlock 1% 12 hari ke depan. Movement atau Move unlock 1,96% 20 hari ke depan. Kemudian ada Axie Infinity unlock 0,4% dalam 22 hari ke depan. APT unlock 1,79% dalam 23 hari ke depan. Kemudian IMX Starknet ini unlock di atas 1%, waspadai. SEI protokol ARB juga akan ada unlock ya di atas 24 hari ke depan. Jadi koin-koin tersebut bisa teman-teman waspadai, teman-teman juga bisa lihat update-nya langsung di tokenmiss.ai. Kemudian US 30-year Treasury yield reaches high level since November 2023. Bond jangka panjang Amerika Serikat ya jangka waktu 30 tahun berada dalam yield tertingginya yaitu 5% saat ini. Jadi bisa dibilang ya semoga market bisa tetap sustain, bisa tetap kuat di kala yield dari obligasi yang masih cukup tinggi. Kemudian Gate.io dikabarkan ganti domainnya dari gate.io menjadi gate.com. Ini disampaikan langsung ya gate.com dan ini akan berlaku di beberapa negara seperti Jepang, Dubai, dan Eropa. Oke, itu sekarang kita bahas gimana peluang dari Bitcoin. Sebenarnya sih Bitcoin ini ya secara closing kemarin bagus, positif ya, secara technical overall positif dari makroekonomi, uncertainty tapi mengarah ke positif. Belum ada indikasi pembalikan arah. Tapi, nah ada tapinya. Teman-teman, dikala orang-orang pada optimis, kita coba untuk membahas sedikit terkait dengan worst case skenario atau skenario terburuk. Tapi disclaimer, ini bukan sebuah prediksi ataupun bukan sifatnya menakut-nakuti. Hanya sebagai sikap antisipasi saja. Seandainya kalau hal tersebut terjadi, kita harus apa? At least teman-teman nggak bingung ya. Jadi secara movement, kalau dari opini saya pribadi, saya melihat pergerakan market ini masih akan berpeluang untuk rally. Kenapa? Karena dari beberapa faktor yang saya pertimbangkan seperti inflasi yang pelan-pelan sudah turun, Amerika Serikat yang sudah positif kerjasamanya dengan banyak negara, itu merupakan sebuah hal yang sudah cukup untuk membuat market optimis. Ya, tapi kita perlu mempertimbangkan hal-hal negatif juga sebagai bahan antisipasi. Gitu. Jadi kalau dari saya sih saat ini mengantisipasi seandainya pergerakan Bitcoin itu gagal menembus level 108.000. Jadi ini seandainya saja, bukan menakut-nakuti tapi seandainya saja. Andai kata kalau Bitcoin kena reject di level 108.000, maka peluang Bitcoin untuk create potensial double top akan terbuka. Seperti itu. Ya, jadi wajib banget teman-teman untuk pantau market semingguan ke depan. At least kita bisa dapat closing weekly time frame-nya seperti apa. Seandainya kalau ada indikasi pembalikan arah, kita sudah tahu dan kita sudah harus berhati-hati. Maksudnya candle pembalikan arah itu bisa teman-teman cek ya. Jadi ingat ini kita pakai untuk closing weekly time frame sebagai patokannya. Jadi teman-teman bisa search, ada beberapa pola candle yang bisa menjadi sebuah indikasi market akan berbalik arah. Yang pertama adalah shooting star dari bullish ke bearish ya. Terus juga ada bearish engulfing di mana candle hijau dikalahkan oleh candle merah, artinya kalah besar secara body candle. Belum lagi pattern-pattern yang sangat-sangat banyak yang mungkin perlu kita perhatikan juga. Gitu. Nah, saat ini kita ada opportunity sebenarnya di developing closing untuk weekly time frame minggu ini. Gitu. Jadi penting banget untuk movement Bitcoin. Semoga Bitcoin sesegera mungkin mampu menembus level 108.000 dan mungkin closing di atas. Maka itu akan bikin lega untuk lebih banyak orang.
Ya, tapi kalau Bitcoin ternyata bisa dibilang gagal menembus level 108.000, maka kita harus siap dengan worst case scenario yang bisa terjadi pada market. Itu. Jadi seandainya kalau Bitcoin create misalkan bearish engulfing, market mungkin akan merespon negatif, bisa jadi pergerakan Bitcoin ini bakalan melanjutkan fase koreksi. Gitu. Pertama mungkin ke 90.000, and then kalau trennya kuat banget, level support konfirmasi ada di kisaran 77.800. Seandainya kalau Bitcoinnya drop di bawah level 77.800 tersebut, maka kita confirm double top. Tren Bitcoin bisa jadi akan turun lebih dalam gitu dengan target kisaran ya kisaran area support 55.000. Di sana juga ada support dan menurut saya cukup berpeluang. Nah, nanti pasti akan dipelintir, wah nanti analisanya salah dan bla 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 bla. Ingat ini cuma worst case skenario. Ini seandainya seperti itu ya, teman-teman. Supaya kita juga nggak terlalu kayak kacamata kuda gitu. Kita taunya bullish ya udah bullish, tapi kita nggak mengantisipasi in case kalau ada something bad happen to market. Kalau kita perhatikan sih secara movement sementara ini ya masih bagus-bagus aja sih sebenarnya. Bitcoin bertahan di kisaran 105.000, potensial create candle yang cukup bagus juga ya kan, spinning top, dan mungkin market masih bisa merespon dengan positif ke depannya. Kemudian Bitcoin dominance yang cenderung masih strong, ini menunjukkan sebuah dominasi dari Bitcoin dibandingkan dengan altcoin lain yang kemarin banyak yang udah kena penurunan yang dalam ya teman-teman. Dari market cap sendiri, total tree juga overall masih bagus, dan kalau kalian perhatikan di sini total tree-nya create inverse head and shoulders. Kemarin dia turun ngetes support. Wah, jangan-jangan ini berpeluang ada peningkatan dari market cap lagi ya untuk market crypto secara keseluruhan. Mungkin next rally bisa ke 1 triliun US dollar untuk market cap-nya crypto. Ya, jadi ini bisa menjadi momentum untuk all season terjadi gitu. Tapi kita perlu lihat sih ke depannya seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan sih dari posisi sekarang ini Bitcoin masih cukup mendominasi. Jadi ibaratnya kita butuh kayak sinyal dulu dari Bitcoin bakalan kemana pergerakannya. Teman-teman, secara movement jangka pendek sangat wow, sangat volatil ya. Dari saya sendiri melihat posisi smart money ini keluar dan masuk. Jadi saya sendiri juga nggak bisa memprediksi secara real atau pasti kemana arah dari pergerakan Bitcoin. Yang pasti adalah area resistance di kisaran level 108.000 dan area support kuat ada di 100.000. Terserahlah Bitcoin mau bergerak kemana, selama dia masih bergerak dalam range tersebut, selama itu kita masih menilai bahwa pergerakan Bitcoin ini masih dalam tahap konsolidasi saja. Jadi gitu aja ya, overall smart money-nya turun, waspada. Volume perdagangan sih oke ya. Jadi kita punya komunitas juga di Telegram, tempat untuk berbagi informasi. Teman-teman juga bisa sharing apapun di sini. Yang penting jangan sharing airdrop. Ya, kita punya grup khusus sebenarnya buat airdrop. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen punya komunitas gratis, feel free untuk join di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.